Selamat pagi, perkenalkan nama saya Anggrea Priyani dengan NIM 310120012713, Prodi Sistem Informasi. Baiklah, pertama-tama saya ingin menjelaskan tentang pengertian IT. IT sendiri merupakan singkatan dari Information Technology. Oke, informasi diartikan sebagai hasil pengolahan data yang digunakan untuk suatu keperluan sehingga penerimanya akan mendapatkan rangsangan untuk melakukan tindakan. Sedangkan pengertian teknologi adalah hasil rekayasa manusia yang berupa seperangkat alat yang membantu manusia dalam bekerja. Jadi, IT atau Information Technology dapat diartikan seperangkat alat yang membantu dalam bekerja dengan informasi dan melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informal dan proses penyampaian informasi dari bagian pengirim ke penerima pun akan lebih cepat, lebih luas tersebarannya, dan lebih lama penyimpanannya. Jadi, itu secara singkat pengertian dari IT. Adapun pengertian informasi teknologi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Hack dan Ken pada tahun 1996, menurut mereka teknologi informasi adalah seperangkat alat yang digunakan untuk membantu tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan data atau informasi. Dan yang kedua, menurut Williams dan Xavier pada tahun 2005, teknologi informasi adalah setiap teknologi yang membantu menghasilkan, memanipulasi, menyimpan, mengkomunikasikan, dan atau menyampaikan informasi. Dan yang ketiga, menurut Oxford English Dictionary, teknologi informasi adalah hardware dan software dan bisa termasuk di dalam jaringannya dan telekomunikasi yang biasanya dalam konteks bisnis atau usaha. Dan yang terakhir, menurut Martin pada tahun 1999, teknologi informasi merupakan teknologi yang tidak hanya pada teknologi komputer yang akan digunakan untuk memproses dan menyimpan informasi, melainkan juga mencakup teknologi komunikasi untuk mengirim dan menyebarluaskan suatu informasi. Adapun tujuan teknologi informasi. Tujuan teknologi informasi adalah untuk memecahkan suatu masalah, membuka kreativitas, meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam melakukan pekerjaan. Jadi, dapat dikatakan karena dibutuhkannya pemecahan masalah, membuka kreativitas dan efisiensi manusia dalam melakukan pekerjaan, menjadi penyebab atau acuan diciptakannya teknologi informasi. Dengan adanya teknologi informasi membuat pekerjaan manusia menjadi lebih mudah dan efisien. Dengan kata lain, karena sangat solusi, kreativitas, efektivitas, dan efisiensi dibutuhkan dalam sebuah sistem kerja, maka teknologi informasi ini kemudian diciptakan. Itulah tujuan dari teknologi informasi. Tidak hanya tujuan, sistem informasi sendiri memiliki fungsi. Adapun 6 fungsi, yaitu terdiri dari 1. Menangkap, 2. Mengolah, 3. Menyimpan, 4. Menghasilkan, 5. Mencari kembali, dan yang terakhir transmisi. Itulah fungsi-fungsi dari IT. Baiklah, sebelumnya kita sudah mengetahui apa itu pengertian IT, tujuannya, dan fungsinya. Baiklah, saat ini kita ingin tahu media apa aja sih pembelajaran berbasis IT ini. Yang paling utamanya yaitu media komputer. Media komputer sendiri merupakan jenis media yang secara virtual dapat menyediakan respon yang segera terhadap hasil belajar yang dilakukan oleh mahasiswa. Lebih dari itu,
Komputer memiliki kemampuan menyimpan dan memanipulasi informasi sesuai dengan kebutuhan. Perkembangan teknologi yang pesat saat ini telah memungkinkan komputer memuat dan menayangkan beragam bentuk media di dalamnya. Jadi, komputer adalah salah satu hal utama atau media utama dalam pembelajaran berbasis IT. Nah, kita tahu media apa dalam pembelajaran berbasis IT, yaitu komputer. Dan komputer sendiri mempunyai manfaat dalam pembelajaran berbasis IT. Komputer dirumuskan sebagai suatu perlengkapan elektronik yang mengolah data, mampu menerima masukan dan keluaran, dan mempunyai sifat seperti kecepatan yang tinggi, ketelitian, dan kemampuan menyimpan instruksi-instruksi untuk memecahkan masalah. Komputer dapat melaksanakan kebanyakan jenis pengolahan informasi yang dapat dilaksanakan oleh manusia dengan lebih cepat dan dengan kesalahan-kesalahan yang lebih sedikit. Komputer dapat membaca data dari ratusan kartu pons dalam waktu yang sangat singkat. Kebanyakan komputer yang dipakai dalam IT adalah komputer digital yang mengolah data dalam bentuk huruf atau angka yang berlainan menggunakan line printer, mesin tik, alat pons kartu, atau alat pons pita kertas. Untuk membuat laporan atau formulir jenis standar, komputer analog dipergunakan untuk mengolah data yang sifatnya terus-menerus seperti suhu, tekanan udara, dan informasi mengenai permesinan dan produksi lainnya. Jadi, itulah manfaat komputer dalam pembelajaran berbasis IT. Baiklah, yang terakhir, keunggulan sistem pembelajaran berbasis IT. Keunggulannya, yang pertama, sistem pembelajaran lebih inovatif dan interaktif. Dan yang kedua, mampu menimbulkan rasa senang selama pembelajaran berlangsung sehingga akan menambah motivasi belajar siswa. Yang ketiga, mampu menggabungkan antara teks, gambar, audio, musik, animasi gambar, atau video dalam satu kesatuan yang saling menghukum sehingga tercapai tujuan pembelajaran. Yang keempat, mampu memvisualisasikan materi yang abstrak. Dan yang kelima, media penyimpanan yang relatif gampang dan fleksibel. Baiklah, itu sekedar dari pengertian apa itu IT, apa itu tujuannya, fungsinya, keunggulannya, dan media yang digunakan. Sekian presentasi saya tentang pembahasan pembelajaran berbasis IT. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada tutur kata saya yang salah. Mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Kiranya bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya undur diri mengucapkan terima kasih.